data hingga ke daftar karya teman-teman sekalian. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton ataupun melihat di part satunya, mungkin saya sarankan untuk melihat dulu di part satunya karena mungkin di sana ada informasi ataupun kelengkapan terkait BU yang teman-teman masih belum ketahui gitu ya. Oke. Di sini saya akan bahas mengenai pengisian dulu. Nah, teman-teman di sini untuk pengisiannya ada pengisian wajib dan pengisian opsional. Nah, untuk yang wajibnya apa saja? Yang wajibnya adalah teman-teman mengisi biodata. Ini data diri teman-teman sekalian, terus data orang tua, lalu ada riwayat pendidikan teman-teman sekalian. Nah, untuk opsionalnya itu organisasi, pengalaman kerja, prestasi, riwayat beasiswa, sertifikat kompetensi, dan daftar karya ini opsional. Dalam artian teman-teman jika ada diisi dan jika tidak ada tidak usah diisi. Gitu ya. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan untuk pengisian biodata terlebih dahulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ada foto diri. Foto diri ini teman-teman gunakan foto formalnya. Saya berikan contoh foto formalnya gitu ya. Nah, di sini ada foto formal yang saya punya. Umumnya ukuran 4x6 gitu ya. Dengan background warna dasar gitu ya. Teman-teman jangan sampai gunakan foto profilnya adalah foto selfie gitu ya. Usahakan gunain baju kemeja yang sopan. Lalu kalau bisa gunakan jas alma mater teman-teman sekalian gitu ya. Oke, sini saya masukin. Oke, ini udah masukin ya. Nah, di sini ada identitas diri, KTP teman-teman sekalian. Nah, di sini karena ini data pribadi saya, mungkin saya tidak bakal mengisi semuanya ya. Nah, di sini ada nama lengkap, teman-teman bisa isi nama pribadinya, ada NIK, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa gunakan ya. Nah, di sini sampai ada alamat domisili. Nah, di sini alamat domisili kalau teman-teman kebingungan yang masih ngekos ataupun beda beda kota dari alamatnya. Nah, di sini gunakan saja alamat KTP gitu teman-teman sekalian. Nah, dulu saya juga gunakan alamat KTP walaupun saya berada di Yogyakarta dan kuliah di Yogyakarta gitu. Lalu di sini ada KK, kartu keluarga, dan di sini ada tagihan listrik teman-teman sekalian gitu ya. Nah, mungkin di bagian ini teman-teman bakal kebingungan untuk mengisi tagihan listrik sampai golongan listrik gitu ya. Nah, oke, di tagihan listrik ini saya punya contohnya. Teman-teman bisa pelajari di sini contohnya. Oke. Nah, di sini contoh surat file dokumen beasiswa yang saya punya. Oke, di sini ada selip pembayaran listrik yang saya punya dahulu ini sebagai contoh saja ya. Nah, ini ada contohnya, ada keterangannya selip pembayaran tagihan listrik dengan nominalnya, lalu ada dayanya 450 volt ampere gitu ya. Oke, ini sebagai contoh aja teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, jangan kebingungan jika teman-teman gunakan slip pembayaran dari token listrik, pulsa, dan lain sebagainya. Yang penting di sana ada keterangan tagihan listriknya saja, minimal 1 bulan terakhir gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini sebagai contoh banyak banget yang nanya kalau bagaimana kalau tagihan listriknya pulsa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini ya. Banyak banget contoh di internet. Nah, ini bisa melalui struktur prabayar bisa, lalu dari digital seperti ini hasil screenshotan juga boleh nanti dijadikan PDF gitu ya teman-teman sekalian, atau dia lewat SMS juga boleh nggak masalah. Yang penting keterangannya jelas di sana gitu ya. Ini banyak banget contohnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan apa yang kalian punya untuk tagihan listriknya gitu ya. Oke. Nah, apabila teman-teman merasa Kak tagihan listrik saya hilang, Kak yang punya saya nggak ada tagihan listriknya karena waktu itu saya nggak tahu belum kepikiran buat daftar BU kalau ada tagihan listrik dan lain sebagainya. Nah, teman-teman jangan khawatir, mumpung masih ada waktu, coba urus ke PLN terdekatnya atau ke tempat toko yang teman-teman beli untuk listriknya gitu ya. Karena biasanya mereka ada datanya gitu. Oke. Lalu ini kategori rumah tinggal. Dulu saya ngisinya walaupun saya ngekos di Yogyakarta, tapi saya tetap gunakan rumah tinggal dari orang tua saya, wali gitu ya. Teman-teman kalau yang gunakan wali boleh. Nah, luas rumahnya ini luas
saja, jangan sampai luas tanahnya juga gitu. Nanti kalau luas tanahnya juga nanti bakal terlihat luas banget gitu ya. Nah, misal teman-teman rumahnya 3 kali 6, 6 kali 6 dan lain sebagainya. Contoh sini 6 kali 6. Berarti saya ngisi 36 ya kalkulasinya. Karena di sini minta satuannya adalah meter pangkat 2 gitu. Lalu untuk tagihan listrik disesuaikan dengan nominal di sini ya teman-teman sekalian untuk minimal 1 bulannya. Di sini misal saya contoh taruh Rp200.000. Oke, terus golongan listriknya tadi 450 ampere. Nah, ini sebagai contoh aja teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman kebingungan di bagian slip pembayaran nggak ada keterangan dayanya, teman-teman tanyakan saja ke orang tuanya gitu ya. Untuk masalah tagihan listrik ini, golongan listrik dan lain sebagainya gitu. Mungkin yang bagian ini teman-teman bisa mengisinya dengan mudah ya. Lalu ada data orang tua. Nah, di sini teman-teman bisa milih ayah, ibu, atau teman-teman punya wali gitu ya. Oke, untuk identitas diri KTP nanti masukin aja KTP orang tuanya, nama lengkap, sampai ke alamat domisili. Lalu nanti disimpan. Ketika udah disimpan, teman-teman bisa nambahkan untuk data ayah, data ibu, dan data wali gitu ya. Jika teman-teman yang mau nambahkan. Nah, kalau data ayah aja sebenarnya boleh, nggak masalah gitu ya. Nah, nanti disesuaikan aja untuk pekerjaan orang tua apa. Kalau misalnya PNS ya PNS. Kalau jabatannya ada jabatan struktural ya udah masukin struktural jabatannya apa. Atau kalau udah pensiunnya udah tulis pensiun gitu ya. Oke, lalu ke organisasi. Nah, di sini tadi saya udah keterangin bahwasannya ini adalah opsional. Kalau teman-teman punya, silakan diisi. Kalau tidak ada, ya udah dikosongin. Nah, ada pertanyaan, Kak, bagaimana saya mengisi data organisasi ini? Apakah dari SD, SMP, SMA gitu ya? Nah, teman-teman cukup masukin ketika pendidikan terakhir saja gitu ya. Nah, semisal kalian sekarang S1, berarti kalian masukin pendidikan ketika data organisasinya di SMA, itu nggak masalah. Atau Mbak atau kakak ataupun mas-mas kalian yang S2 dan S3 bisa gunakan pendidikan terakhirnya saja gitu ya. Jangan sampai ke data SMA juga karena itu akan kepanjangan nanti gitu isinya. Oke, semisal saya dulu di SMK pernah ikut organisasi, salah satunya adalah Ikatan Aktivis Rois Rafflesia Bengkulu. Nah, saya ngisi di sini nih. Bidangnya adalah, nah di sini karena waktu itu adalah bidang keagamaan, saya isinya bidang keagamaan gitu ya. Nah, teman-teman jangan bingung mengenai bidang ini. Ini sesuaikan saja dengan gerak organisasinya. Semisal prokernya lebih bergerak ke bidang keagamaan, ya udah kalian isi keagamaan. Kalau organisasinya geraknya ke bidang kemahasiswaan, ke bidang kepemimpinan dan lain sebagainya, sesuaikan aja dengan gerak organisasi tersebut gitu ya. Nah, lalu jabatannya nanti teman-teman bisa ngisi sesuaikan aja apakah teman-teman ketua, wakil, staf, kepala divisi dan lain sebagainya. Nah, semisal saya memilih untuk menjadi anggota waktu itu, lalu tahun masuknya misal 2015. Nah, di sini teman-teman ada opsi pilihan aktif dan tidak aktif gitu ya. Nah, apa sih Kak perbedaan aktif dan tidak aktif ini? Nah, kalau teman-teman yang aktif itu berarti teman-teman masih bergabung dalam organisasi tersebut gitu ya. Namun apabila teman-teman udah tidak bergabung lagi, udah selesai berarti teman-teman ngisinya tidak aktif gitu ya. Disimpan. Nah, teman-teman bisa nambahkan apabila teman-teman memiliki lebih dari satu organisasi gitu ya. Misal saya contohin yang untuk aktif. Misal saya pernah ikut, ini contoh aja ya, himpunan biasanya kalau di kuliah itu ada himpunan. Himpunan mahasiswa sipil, contoh. Bidangnya apa? Bidangnya bidang keteknik sipilan gitu ya. Jabatan, misal saya kepala divisi. Nah, nanti dijelasin kepala divisi apa di sini teman-teman sekalian gitu ya. Misal saya contoh kepala divisi Ivan contoh. Dah, contoh aja ya. Tahun masuk misal 2020 karena saya masih aktif dalam organisasi tersebut, ya udah saya pilih statusnya masih aktif gitu ya. Simpan. Gitu. Disesuaikan aja gitu ya. Nah, apabila teman-teman kebingungan misal, Kak saya pernah ikut kepanitiaan, ini masuknya ke organisasi atau enggak? Masukin aja ke organisasi. Terus datanya disesuaikan aja dengan penyelenggara dari kepanitiaan tersebut. Itu enggak masalah bagi saya. Lalu di sini ada pengalaman kerja.
Kalau teman-teman nggak ada pengalaman kerja dikosongin, kalau ada boleh dimasukin. Contohnya salah satu adalah kegiatan internship, PKL, magang, dan lain sebagainya. Itu boleh dimasukin sebagai pengalaman kerja. Karena kan di sana kalian melakukannya kurang lebih ya berbulan-bulan gitu ya biasanya kalau untuk magang, internship, dan lain sebagainya itu. Nah, di sini teman-teman ada nama perusahaan. Mungkin saya waktu SMK saya pernah ikut magang gitu ya. Jadi misalnya contoh PT-nya PT apa? PT Linang Karya gitu ya. Nah, karena waktu itu saya bergeraknya adalah di bidang konstruksi bangunan, ya udah saya nulisnya konstruksi bangunan. Jabatannya apa? Karena saya waktu itu sebagai siswa magang, ya udah saya tulisnya siswa magang. Tahun masuk misal 2016, pilih karena saya udah nggak lagi internship di sana, ya udah tidak aktif, simpan. Gitu ya. Lalu teman-teman di sini ada kolom prestasi. Nah, sebenarnya banyak banget kebingungan mengenai opsi depresiasi dan sertifikat kompetensi gitu ya. Karena banyak banget yang masih kebingungan sebenarnya. Nah, sebenarnya saya udah jelasin di story Q&A saya di sini. Teman-teman bisa pelajari perbedaan sertifikat kompetensi dan sertifikat prestasi itu seperti apa gitu ya. Oke. Lalu saya coba masukin di sini bagian sertifikat prestasi gitu ya teman-teman sekalian. Terus teman-teman mungkin ada yang bimbang dan bertanya kepada saya, Kak, bagaimana kalau saya nggak punya sertifikat prestasi gitu ya? Saya nggak pernah menang lomba, nggak pernah ikut lomba. Nah, teman-teman boleh masukin sertifikat semacam volunteer, webinar, dan lain sebagainya. Di mana teman-teman punya penghargaan di sana gitu. Itu nggak masalah dimasukkan ke sertifikat prestasi. Nah, nanti saya bakal memberikan contoh untuk yang sertifikat prestasi kejuaraan dan non-kejuaraan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, semisal pertama saya bakal masukin um, sertifikat prestasi yang kejuaraan. Saya gunakan contoh yang saya dahulu. Oke, teman-teman sekalian, ini saya punya, oke, waktu SMK ya. Nah, waktu SMK, alhamdulillah saya pernah ikut lomba, salah satunya adalah lomba LKS gitu ya, lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan gitu ya. Nah, di sini ada data saya, saya masukin saja, nama prestasinya lomba kompetensi siswa LKS SMK. Terus bidangnya apa? Nah, karena waktu itu saya ngikutnya adalah bidang cabinet making, ya udah saya tulisnya cabinet making. Lalu peringkatnya alhamdulillah waktu itu juara 2. Terus tingkatnya provinsi, penyelenggaranya siapa? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu gitu. Tahun mendapatkannya 2017. Nah, terus saya upload deh sertifikatnya gitu ya. Nah, misal saya upload nih sertifikatnya, contoh aja. Oke, sorry. Oke, saya ulangin lagi ya. Lomba kompetensi siswa, terus bidangnya bidang cabinet making, peringkatnya peringkat 2, tingkatannya provinsi, penyelenggaranya Dinas Pendidikan, tahun mendapatkan 2017, upload sertifikat, contoh, simpan gitu ya. Nah, udah saya simpan nih. Oke, dia loading. Oke, nah ini yang untuk kejuaraan gitu ya, prestasi kejuaraan. Nah, apabila teman-teman nggak punya sertifikat kejuaraan, boleh nih saya berikan contoh. Misal saya punya dulu kegiatan semacam apa ya? Nah, ini kegiatan kegiatan apa ini? Islamic Camp gitu ya. Nah, saya masukin aja nggak apa-apa di sini. Oke, nama prestasi. Oke, ikutin aja namanya Ikatan Aktivis Sosial Apresia. Bidangnya keagamaan Islam ya di sini. Terus peringkatnya teman-teman di sini karena ini nggak bisa dikosongin. Tingkatnya tingkat provinsi, penyelenggaranya Ikatan Aktivis Rohis Rafflesia Bengkulu gitu ya karena datanya ini saya pakai. Terus tahun mendapatkannya tahun 2016. Terus upload sertifikat sebagai contoh. Nggak bisa. Oke. Nah, di sini bagian peringkatnya nggak bisa dikosongin ya teman-teman sekalian. Teman-teman boleh masukin sebagai peserta.
Teman-teman nanti sesuaikan aja gitu ya. Ini sebagai contoh tes aja. Oke. Loading. Oke, udah kesimpan ya. Nah, lalu Kak, berikan contoh dong ya untuk sertifikat webinar. Oke, saya berikan contoh nih. Saya punya sertifikat webinar waktu itu. Nah, di sini ada sertifikat webinar yang saya ikutin. Terus, karena ini adalah webinar CI Struktur Group, saya masukin ini aja. Civil Engineering Struktur Group, gitu ya. Terus bidangnya adalah bidang teknik sipilan. Gitu ya, sebagai contoh. Terus sebagai peserta di sini saya tingkat teman-teman boleh masukin karena ini waktu itu kegiatannya nasional, mungkin teman-teman sesuaikan aja, dilihat lagi dari pesertanya gitu ya. Nasional penyelenggaranya adalah di sini Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, sebagai pemisahnya dikasih koma ya. Terus tahun mendapatkannya 2000 berapa? 2020. Terus dimasukin sertifikatnya gitu ya. Oke, simpan. Gitu ya. Selesai ya. Oke, nanti teman-teman bisa oke, udah ya. Nah, lalu kalau ada lagi tambah lagi aja gitu ya. Nah, di sini ada riwayat beasiswa. Kalau ada dimasukin, kalau nggak ada dikosongin. Nah, kemarin ada yang bertanya ke saya, Kak, saya waktu itu ketika SMA, ketika kuliah pernah dapat potongan SPP karena saya menang lomba, karena saya nilai saya bagus, karena saya peringkat pertama dan lain sebagainya. Nah, apakah itu termasuk beasiswa, Kak? Gitu. Nah, saya ngejawabnya adalah kalau hal tersebut secara kontinu ketika kalian di awal dikasih, terus di semester depan dikasih lagi, itu bisa dikategorikan beasiswa sampai kalian lulus nanti dikasihnya secara kontinu. Namun apabila teman-teman yang mendapatkan itu dia di semester itu aja dipotongin ketika kalian menang suatu prestasi dan lain sebagainya, itu bukan sebagai beasiswa tapi sebagai reward ya. Nah, itu tidak dimasukkan sebagai beasiswa gitu. Nah, kalau teman-teman punya beasiswa masukin aja nih, misal contoh beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan. Ketika S1-nya pernah dapat beasiswa unggulan, terus pengen daftar lagi nih di S2. Penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan, nah dan lain sebagainya gitu ya. Tahun meraih misal 2000 berapa 2020, pilih statusnya karena udah nggak lagi dapat beasiswa tersebut, maka tidak aktif gitu ya. Jangan sampai kepilih aktif ya. Karena kenapa? Karena kan kalian teman-teman tahu sendiri bahwasanya beasiswa unggulan ini tidak menerima mahasiswa yang sedang mendapat beasiswa lain gitu ya. Jangan sampai terkecoh gara-gara masalah salah klik opsinya gitu ya. Nah, lalu di sini ada riwayat pendidikan. Nah, untuk teman-teman yang masih kebingungan, Kak, riwayat pendidikannya diisi dari SD kah gitu ya sampai pendidikan terakhir atau bagaimana? Nah, saran dari saya cukup pendidikan terakhir saja gitu ya. Walaupun memang ada sebagian awardee yang ngisinya dari SD gitu. Nah, tapi biasanya kalau dari SD kan kebanyakan biasanya yang dilirik hanya pendidikan terakhirnya saja gitu ya. Oke, semisal saya waktu S1 pendidikan terakhir saya berarti saat SMA derajat gitu ya. Nah, nama instansi ketika saya SMK itu SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, jurusan Teknologi Konstruksi Kayu waktu itu jurusan saya. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang nilainya nanti di akhir ya. Nah, tahun masuk misal 2014, tahun lulus 2017, terus nomor ijazah dan file ijazah. Nah, ketiga hal ini saya bakal jelaskan di sini. Saya bakal buka dulu ijazah saya. Oke. Nah, di sini teman-teman ketika ijazah itu kan ada dua lembar ya. Lembar pertama keterangan ijazah, lembar di belakangnya itu adalah nilai ijazah. Nah, untuk pertama kita mengisinya adalah nilai ijazah dulu. Nah, nilai ini teman-teman bisa
memilih gitu ya. Nah, kalau saran dari saya Kak, yang diisi nilai rata-rata rapot atau nilai ujian gitu ya. Nah, saya biasanya menjawab gunakan saja nilai yang tertinggi yang kalian punya gitu ya. Nah, semisal di sini saya punya nilai tertingginya adalah nilai ujian sekolah. Ya udah saya ngisinya nilai ujian sekolah aja 86 gitu ya. Oke. Terus nomor ijazah tuh di sini di bawah biasanya 001 7 dan selanjutnya gitu ya. Oke. Terus ijazahnya oke di-upload aja ijazahnya contoh. Gitu ya. Terus disimpan. Oke, udah berhasil disimpan. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngecek lagi kayak file-filenya udah benar apa belum gitu ya, tinggal diklik aja nih. Oh, udah benar gitu. Jangan sampai kalian masukin salah file gitu ya. Terus ini tadi juga lihat di prestasi. Nih, bisa teman-teman klik unduh gitu ya. Terus, oke, udah ya masalah riwayat pendidikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya, Kak, gimana kalau saya belum punya ijazah gitu? Teman-teman jangan khawatir yang bila belum punya ijazah, teman-teman bisa gunakan SKL ya. Nah, saya bakal memberikan contoh untuk yang SKL. Saya coba cari dulu contoh SKL-nya. Nih, saya cari contoh SKL. Oke, nah ini ada contoh SKL. Buram ya tapi ya. Oke, cari yang agak jelas dikit ya. Ini bisa nggak ya? Coba saya contoh. Coba saya buka dulu ya contohnya ya. Oke, oke buram. Nggak bagus. Oke, saya cari lagi yang bagus. Oke, semisal ini. Nah, di sini ada contoh SKL teman-teman sekalian. Di sini memang karena data orang dia bakal ditutupinya datanya ya. Oke, di sini saya jelasin untuk contoh SKL. Nah, untuk jenjangnya tinggal sesuaikan aja. Mungkin teman-teman yang kebingungan adalah ngisi nomor ijazahnya. Maka teman-teman bisa ngisi dengan nomor SKL-nya saja ya. Nah, di sini biasanya di bawah keterangan lulus itu ada nomor SKL-nya langsung. Nah, di sini teman-teman bisa ngisi. Di sini ada 42 dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu di sini ada tahun lulusnya dia disesuaikan aja gitu ya. Ini 2000 berapa di sini 2020 gitu ya. Nah, nilai ujian sekolahnya ada dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ngisi sesuaikan aja gitu ya. Ya udah ya masalah ini. Terus lanjut ke sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini saya punya contoh yang ketika saya waktu SMK dahulu gitu ya. Oke. Oke. Gimana ya? Oke, di sini kalau nggak salah. Nah, sertifikat kompetensi itu biasanya langsung ya. Dia tidak bakal ada embel-embel lain nama sertifikatnya. Langsung keterangannya adalah sertifikat kompetensi. Gitu ya. Dia nggak bakal nulis sertifikat penghargaan, sertifikat apa dan lain sebagainya. Dia langsung plek murni sertifikat kompetensi tulisannya gitu ya. Nah, biasanya ada nomor badan hukumnya ataupun SK-nya. Di sini ada nomor 01, 102, 052 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada nama saya Rahmat Afriansah. Nah, di sini saya coba ngisi dengan data yang saya punya ini sebagai contoh. Misal nama kompetensinya apa? Nama kompetensi kalian teknik konstruksi kayu. Oke. Terus bidangnya, oke, biasanya dilihat di sini ada bidangnya. Bidang keahlian, teknologi, dan rekayasa. Oke, terus penyelenggaranya di sini Dinas Pendidikan. Terus tahun mendapatkannya di tahun 2017 ya. Terus upload deh gitu ya. Ini diupload gitu ya. Tapi namanya diganti ya namanya ya. Ini saya karena saya sebagai contoh aja jangan sampai namanya IMG 004 tapi namanya disesuaikan aja sertifikat kompetensi terus garis bawah nama kalian itu boleh gitu ya, simpan. Ini sebagai contoh saja saya. Oke, nah terakhir di sini ada daftar karya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk daftar karya ini teman-teman jangan kebingungan kalau teman-teman
Karena teman-teman lihat dulu nih kategori daftar karyanya apa aja yang ada. Ada buku, jurnal, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apabila teman-teman biasanya untuk yang SMA ataupun yang masih baru ongoing semester 3 ataupun semester 2 S1 itu biasanya belum ada jurnal. Namun kakak-kakak yang biasanya udah S2, S3 itu biasanya udah ada publikasi ilmiah dan mereka bakal ngerti sendiri bagaimana untuk mengisi bagian jurnal ini. Nah, di sini saya bakal menjelaskan untuk yang teman-teman mungkin yang di S1 saja ya. Nah, kalau teman-teman di S1 ketika dahulu pernah buat buku, itu boleh dimasukin dengan opsi buku, ataupun teman-teman pernah punya buku antologi, terus kumpulan karya ilmiah, di mana karya ilmiah tersebut dipublikasi gitu, itu boleh dimasukin. Yang penting adalah pernah terpublikasi, siapa penyelenggaranya gitu ya. Nah, di sini saya bakal memberikan contoh mengenai untuk data karya gitu ya. Misal contoh saya punya, nah di sini, nah ini ada kumpulan karya ilmiah yang dijadikan sebagai buku ya. Nah, di sini saya bakal berikan contoh, lombanya adalah esai ilmiah gitu ya. Oke. Esai ilmiah, lalu bidangnya karya tulis. Terus penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya himpunan mahasiswa gitu ya. Oke. Himpunan mahasiswa terus sampai ke Universitas Pamulang. Kayak gitu ya. Terus tahun mendapatkannya tahun berapa? Di sini tahun 2020 gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang bagian ngisi file daftar karyanya ini karena maksimal hanya 2 MB gitu ya teman-teman. Kalau size-nya di sini kan mungkin kegedeannya. Di sini size-nya sekitar nah, di sini size-nya 5 MB gitu pasti nggak bisa masuk. Nah, teman-teman jangan khawatir, cukup masukkan saja covernya, lalu mana ya bagian penerbitnya ya, bagian penyelenggaranya. Nah, teman-teman lembar keduanya boleh masukkan lembar identitas penerbitnya gitu ya. Nah, di sini karena dia buku biasanya ada ISBN-nya, nomor ISBN-nya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian harus perhatiin juga bahwasanya hak hak karya kalian itu udah dilindungi oleh undang-undang. Jadi ketika kalian udah mempublikasi dan banyak orang lain yang menggunakan karya kalian, maka mereka tanpa sepengizinan kalian itu melakukan tindakan kriminal. Nah, itu sebagai karya gitu ya teman-teman sekalian. Nah, lalu baru teman-teman masukin saja karyanya bagian kanan. Di sini coba saya ngambil contoh, misal di sini nih. Mana ya? Kayak di sini ya. Nah, saya juara 3 misal nih. Oke, juara 3. Terus jelas ya ada judulnya, judul karya kalian, terus di sini ada nama kalian biasanya di situ. Nah, baru masukin karyanya apa aja ketika kalian tulis dari pendahuluan mungkin sampai terakhir di bagian referensi gitu ya. Nah, itu bisa dimasukin sebagai daftar karya. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih misal kayak, "Kak, bagaimana kalau waktu itu saya ikut lomba tapi nggak dipublikasi sama penyelenggaranya gitu ya, nggak usah dimasukin gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau belum dipublikasi itu berarti orang boleh berhak make karya kalian karena belum dilindungi gitu ya. Nah, begitupun juga teman-teman yang mungkin punya karya yang di bidang seni, karya di bidang video dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa dimasukin, tapi ada hak ciptanya paling nggak. Kalian nyiptain lagu nih, ya mungkin dalam semalam kalian bisa ciptain lagu, tapi lagunya kalian ini udah punya hak ciptanya belum? Gitu. Kalau udah ada, nggak apa-apa dimasukin sebagai karya. Kalau belum ya semua orang bisa ngeklaim lagu yang kalian ciptain itu kalau belum ada hak karyanya gitu ya. Nah gitu ya. Ini yang penting kalian harus unggah filenya ya. Misal kalau kalian ikut pameran terus ikut kegiatan apa gitu, ada hak karyanya, hak ciptanya itu nggak apa-apa dimasukin. Gitu ya. Nah, ini teman-teman sebagai contoh untuk pengisian profil peserta gitu ya. Nah, mungkin saya bakal lanjut mengenai bagian beasiswa, bakal di video selanjutnya aja teman-teman ya, karena nanti takutnya terlalu panjang gitu ya. Kalian coba pahami dulu pengisian dari biodata hingga ke daftar karya. Yang jelas teman-teman harus
mengisinya dengan valid ya. Jangan sampai teman-teman melakukan tindakan kriminal yaitu pemalsuan data. Karena apa? Karena setelah di tahap pertama ini teman-teman ada yang namanya verifikasi berkas. Semua berkas teman-teman nanti bakal dicek ulang keasliannya gitu ya. Apabila teman-teman melakukan tindakan pemalsuan, berarti secara otomatis kalian langsung dicoret. Ingat teman-teman sekalian, kalian tidak hanya membawa nama diri teman-teman sekalian, tapi juga membawa nama instansi kalian, nama kampus kalian gitu ya. Oke, sekian aja yang bagian profil peserta. Teman-teman sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.